Alasan kenapa Gen Z rentan depresi. Generasi Z, atau Gen Z, yang kita ketahui sebagai generasi yang paling melek teknologi, kreatif, dan vokal. Mereka tumbuh dengan internet di genggaman, akrab dengan media sosial, dan seringkali digambarkan sebagai generasi yang percaya diri. Namun, di balik semua foto-foto seru dan cerita ceria di media sosial, ada satu hal yang miris, yaitu Gen Z ternyata jadi generasi yang paling rentan kena depresi, cemas, dan masalah mental lainnya. Angkanya bahkan terus melonjak. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa generasi yang paling terhubung justru merasa paling tidak baik-baik saja? Cihabi TV akan mengupas tuntas berbagai faktor dan alasan utama yang sering disebut-sebut sebagai penyebabnya. 1. Hidup di bawah tekanan media sosial. Media sosial adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menghubungkan Gen Z dengan dunia. Di sisi lain, ia menciptakan tekanan yang luar biasa. Sejak usia dini, mereka terpapar pada dunia tipu-tipu, di mana semua orang terlihat sempurna dan hidupnya bahagia, karirnya sukses, dan penampilannya menarik. Perbandingan tanpa henti ini secara tidak sadar memicu perasaan insecure dan merasa tidak cukup baik. Ditambah lagi, adanya cyberbullying dan kebutuhan untuk mendapatkan validasi dari like atau komentar di sosial media mereka. Hal sepele seperti ini bisa aja merontokkan harga diri para Gen Z. Hidup menjadi sebuah pertunjukan, dan mereka merasa harus selalu menampilkan versi terbaik dari diri mereka. Padahal itu bukan kenyataan. Dua bayang-bayang masa depan yang tidak pasti, Gen Z tumbuh di tengah krisis global. Mereka melihat langsung dampak perubahan iklim, ketidakstabilan politik, dan yang paling baru, pandemi. Secara ekonomi, mereka menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dari generasi sebelumnya. Biaya hidup makin tinggi, upah cenderung stagnan, dan persaingan di dunia kerja makin ketat. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan apa yang disebut kecemasan eksistensial. Mereka merasa masa depan tidak lagi secerah dulu. Rasa putus asa dan tidak berdaya ini menjadi beban mental yang berat, membuat banyak dari mereka merasa sulit untuk berharap dan merencanakan masa depan. 3. Efek samping dari helikopter parenting. Banyak Gen Z dibesarkan oleh orang tua yang sangat protektif, sering disebut helikopter parenting. Orang tua berusaha melindungi mereka dari segala bentuk kegagalan atau kesulitan. Tujuannya baik, tapi dampaknya bisa negatif. Anak-anak yang terlalu dilindungi mungkin tidak pernah belajar bagaimana caranya mengatasi kegagalan, menyelesaikan masalah sendirian, atau menghadapi kritik. Saat mereka dewasa dan harus menghadapi tantangan dunia nyata yang keras, mereka menjadi kurang tangguh dan cenderung gampang nyerah. Hal-hal kecil bisa terasa seperti akhir dari segalanya, karena mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk membangun otot emosional mereka sendiri. 4. Terhubung secara digital, tapi terisolasi secara nyata. Paradoks terbesar dari Gen Z adalah, meskipun mereka terhubung secara digital dengan ribuan orang, banyak dari mereka merasa terisolasi secara nyata. Interaksi di media sosial seringkali dangkal dan tidak menggantikan koneksi tatap muka yang dalam dan bermakna. Membangun hubungan pertemanan yang nyata, yang melibatkan empati, saling mendukung, dan berbagi tawa secara langsung, adalah kunci untuk kesehatan mental. Namun, Gen Z lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar, yang ironisnya, bisa membuat mereka merasa lebih sendiri dan terasing dari lingkungan sekitar. Jadi, ketika kita melihat data tentang depresi di kalangan Gen Z, kita harus melihatnya sebagai gejala dari masalah yang lebih besar. Ini bukan tentang mereka yang lemah atau manja, melainkan tentang tekanan luar biasa dari lingkungan tempat mereka tumbuh, mulai dari media sosial, tantangan ekonomi, hingga dinamika sosial yang berubah. Memahami alasan-alasan ini adalah langkah pertama untuk bisa memberikan dukungan yang lebih tepat bagi mereka. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai dengan selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian informasi. Dukung channel kami dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya dan wassalam.